Di bawah lampu warung kopi yang remang-remang ini, Rosa terpaksa harus menukar harga dirinya dengan keceriaan dan tawa palsu. Bukan karena dia menginginkan, tapi karena esok pagi anaknya tidak boleh berhenti sekolah. Inilah kisah pilu di balik kedok teman ngobrol di sebuah warung kopi jalur Pantura. Sore itu, seorang wanita berusia 30 tahun, di sini kita panggil saja sebagai Rosa, sudah bersiap kerja. Di depan cermin yang sudah kusam, ia melukis wajahnya dengan teliti. Bedak yang agak tebal untuk menutupi lelah, ginju merah mencolok untuk memikat mata, dan pakaian yang sengaja dipilih untuk mencuri perhatian. Rosa bukan mau berangkat ke sebuah mall mewah atau kafe bergengsi. Ia hanyalah karyawan sebuah warung kopi di pinggir jalan Pantura. Bagi Rosa, riasan ini adalah zirah. Sebuah seragam tempur untuk menghadapi dinginnya malam dan kerasnya tatapan pria-pria yang singgah di antara debu aspal. Ketika malam mulai larut, lelaki paruh baya, yang biasa dipanggil Pak Heri, menghentikan truknya di pinggiran jalan. Matanya terlihat memerah, badannya kaku setelah belasan jam memeluk kemudi. Di dalam warung ini, Rosa menyambutnya dengan senyum yang sudah ia latih ribuan kali. Rosa mendekat dengan langkah yang ringan, seolah debu jalanan tak pernah membebani pundaknya. Sambil meletakkan gelas kopi hitam yang masih mengepul, ia melempar candaan yang sudah hafal di luar kepala. "Tanpa gula ya, Pak Heri. Biar kantuknya hilang, tapi pahitnya jangan sampai pindah ke hati ya." Ucapnya diiringi tawa kecil yang terdengar renyah, namun getir di telinga yang jeli. Harry tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, sejenis napas yang seolah ingin membuang seluruh beban ribuan kilometer yang baru saja ia lalui. Baginya, warung remang ini adalah satu-satunya tempat ia bisa melepas topeng sebagai mesin logistik. Di depan setir, ia hanyalah alat yang dikejar target. Di rumah, ia hanya dianggap sebagai mesin pencetak uang kiriman. Namun di hadapan Rosa, di tengah uap kopi yang sederhana ini, Harry kembali merasa menjadi manusia. Seseorang yang ceritanya tentang ban pecah atau macetnya Cikampek, akhirnya menemukan pendengar yang tidak menghakimi. Di sini, Rosa bukan sekadar pelayan. Ia adalah rumah sementara bagi mereka yang terusir oleh jarak. Interaksi ini terasa begitu manusiawi, hangat, dan jauh dari prasangka. Namun, kehangatan kata-kata seringkali tidak cukup untuk mengusir dingin yang menusuk tulang. Bagi pria seperti Pak Heri, kesepian di jalanan adalah luka yang butuh sentuhan fisik untuk meredamnya. Dari sekadar obrolan tentang hidup, jarak antara kursi kayu itu perlahan terkikis. Rosa mengerti situasi ini. Ia paham bahwa pelanggan yang datang tak hanya haus akan kafein, tapi haus akan dekapan. Disinilah warung kopi ini berubah wajah. Dari sekadar tempat singgah, menjadi ruang di mana sentuhan bukan lagi hal tabu, asal ada harga yang disepakati. Inilah yang kemudian disebut masyarakat sebagai kopi pangku. Sebuah istilah yang terdengar rendah, namun merupakan realitas paling jujur di jalur Pantura. Rosa membiarkan dirinya di pangku, membiarkan jemari kasar para sopir melingkar di pinggangnya. Banyak yang menghujat, menyebutnya prostitusi terselubung. Tapi persoalannya tidak sederhana seperti itu. Bagi Rosa, ini adalah batas tipis yang ia jaga sekuat tenaga. Ia menjual kehangatan, menjual waktu untuk dipeluk, tapi sebisa mungkin ia tetap menjaga agar tubuhnya tak sepenuhnya berpindah tangan.
Sebuah negosiasi harga diri yang melelahkan dilakukan setiap malam di bawah lampu neon yang berkedip. Kenapa Rosa bertahan? Kenapa ia tak mencari kerja di pabrik? Jawabannya ada di balik pintu rumahnya yang sederhana. Rosa adalah korban dari sistem yang gagal. Tanpa ijazah, ditinggal suami, dan memikul tanggung jawab sebagai ibu sekaligus ayah. Warung Kopi Pangku adalah satu-satunya panggung yang menerimanya tanpa syarat ijazah. Ini adalah perjuangan untuk hidup. Ia menukar harga dirinya di depan cermin demi masa depan anaknya di meja belajar. Akar masalahnya bukan pada kenakalan Rosa, melainkan pada kemiskinan struktural yang tak memberinya pilihan lain. Dunia Rosa adalah ruang sempit di antara dua sisi. Di satu sisi, ia adalah penyelamat bagi anaknya. Di sisi lain, ia adalah noda bagi masyarakatnya. Ia menelan semua makian dan stigma demi satu tujuan: memastikan anaknya tidak perlu duduk di depan cermin retak seperti dirinya suatu saat nanti. Namun, ketenangan itu rapuh. Ketika sirina razia berbunyi dan warungnya diratakan dengan tanah, Rosa bukan hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan harapan. Ia terpaksa menganggur berbulan-bulan, bersembunyi di dalam rumah dengan perut keroncongan, menunggu debu penertiban mereda agar ia bisa membangun kembali puing-puing hidupnya di tempat lain. Kita sering percaya bahwa penertiban adalah jawaban. Bahwa dengan meratakan warung-warung ini dan membawa mereka ke panti rehabilitasi, masalah selesai. Namun, mari kita melihat sedikit lebih dalam. Rehabilitasi selama beberapa bulan mungkin memberikan keterampilan baru, tapi saat mereka keluar, dunia masih tetap sama. Lapangan kerja masih tertutup bagi mereka yang tak punya ijazah. Modal usaha masih sulit digapai oleh mereka yang tak punya jaminan. Gusuran dan razia hanya menyentuh dahan yang tampak di permukaan. Sementara akar persoalannya tetap kokoh di bawah tanah, yakni kemiskinan struktural. Selama kesempatan kerja masih menjadi barang mewah dan pendidikan hanya milik mereka yang mampu, maka pelarian seperti ini akan selalu menjadi jalan pintas yang paling masuk akal bagi mereka yang terjepit. Akhirnya, cerita Rosa adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap kepulan asap kopi dan tawa yang dipaksakan, ada sistem yang sedang gagal melindungi rakyatnya. Mungkin cara kita memandang fenomena ini yang perlu diubah. Bukan lagi tentang siapa yang salah secara moral, tapi tentang ruang mana yang belum kita sediakan bagi mereka untuk hidup dengan lebih bermartabat. Selama perut masih butuh diisi, lampu neon remang itu akan tetap menyala, menunggu kita untuk memberikan jawaban yang lebih dari sekadar penggusuran. Sekian kisah jejak kasus X kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.